Bismillahirrahmanirrahim. Amutu wa ahya. Amutu wa ahya ala hubbikum wa dhulli ladaikum wa izzi bikum wa rahatu ruhi raja qurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam wa rahatu ruhi raja qurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam amutu wa ahya ala hubbikum wa dhulli ladaikum wa izzi bikum wa rahatu ruhi raja qurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam wa rahatu ruhi raja qurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam amutu wa ahya ala hubbikum wa dhulli ladaikum wa izzi bikum wa rahatu ruhi raja qurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam wa rahatu ruhi raja qurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim lana bil khair. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati, hari ini kita memulai kitab baru, Risalah Haid, Nifas, Istihadah, yang ini wajib paham ibu-ibu semua, karena semua ibu mengalami hal ini. Yang bapak-bapak justru lebih wajib untuk paham, untuk mengajar para istrinya. Maka ini perkara wajib kabeh niki.
Kita wiwiti mendoakan para mu'alif kitab Risalatul Mahid, mudah-mudahan segala petunjuknya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa memberkahi kepada kita semua sehingga kita dalam melaksanakan beribadah kepada Allah menjadi ibadah yang benar. Ala diniyah wa ala mana wa salafus salih al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratir ruhiyah baina ummahatina wa ajdadina wa jududina wa qribaina wa hibbani saqaina bisadina masyayikhina wa masyayikhim madlamidihim madba'ihim wa usulim wa furuhim nafa'ana bi ulumihim wa bi asrarihim fi darin amin. Tamana khususlah mu'allif hadil kitab rahimahullahu ta'ala Risalatul Mahid Jamil masyayikhina fi madil falah Syekh Ahmad Jazuli rahimahullah, Nyai Rodiah Jazuli rahimahullah, Yai Zainuddin, Yai Nurul Huda, Yai Hamim Jazuli, Yai Fuad Munim, Yai Munif, Yai Mahfud, Nyai Lalatul Badriyah, wa usulihim, wa furuhim, wa ustadihim, wa masyayikhim, wa menasabah ilaihim, nafa'ana bi'ulumihim, wa bi'asrarim fi daraini amin, syaurillah ilamul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tamina hadrati jami' man yata'allaqu bina fi ta'lim wa ta'allum fi hadil masjid. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kitab ini dinamakan Risalatul Mahid. Risalah ini apa? Risalah bahasa populer. Risalah itu tulisan. Risalah itu tulisan. Risalatul Mahid tulisan tentang menstruasi. Jadi sangat berhubungan erat dengan ibu-ibu. Sumber daripada Risalatul Mahid adalah Al-Quran, Al-Hadis, dan istiqra' para ulama. Istiqra' itu apa? Istiqra' itu ketetapan. Hasil daripada penelitian. Bahasa akademisnya apa? Hasil penelitian. Jadi Risalatul Mahid ini sumbernya dari Al-Quran, Al-Hadis, dan penelitian para ulama. Istiqra'. Ya, itu sumber daripada Risalatul Mahid. Langsung saja kita buka pada halaman 1. Bab darah wanita. Darah bahasa Arabnya adalah dam. Damun. Dam. Darah yang keluar dari rahim wanita itu ada 3 macam, yaitu darah haid, darah nifas, darah istihadah. Bisa membedakan semua. Bisa membedakan darahnya apa baru tahu namanya. Insya Allah bisa. Ya tak detail ya insya Allah ya. Nanti rujukannya kok jenengan kan. Iya. Darah haid, darah yang keluar dari rahim perempuan itu ada 3 darah haid, terus darah nifas, karo darah istihadah. Oleh karena hukum yang bertalian dengan ketiga darah tersebut sangat penting, maka harus diketahui satu persatu agar dapat diketahui perbedaannya. Dan dengan perbedaan tersebut dapat disesuaikan hukum yang bersangkutan dengan masing-masing darah tersebut. Mempelajari kitab ini sangat enak sekali karena ini sudah terjemah. Nanti kalau yang baca seperti ini jenengan kesulitan.
Ini juga Risalatul Haid niki. Yang ada teks kitabnya, ada terjemahnya. Darah haid adalah atau darah menstruasi adalah darah yang keluar dari rahim wanita pada hari-hari tertentu. Pada saat badan dalam keadaan sehat dan sudah menjadi kebiasaan, bukan karena sakit atau melahirkan. Baik darah tersebut berwarna hitam, merah, coklat, kuning, keruh, masih ada lagi warna darah menstruasi berupa abu-abu. Jenengan sudah pernah meneliti ini? Jenengan kan pelaku. Pripun Mbak? Katanya sudah. Pernah melihat perbedaan darah? Hah? Lah, yang pink saja ada kok. Jadi nanti kita akan mengenal warna darah itu, ada yang abu-abu, ada yang coklat, ada yang kuning, ada yang merah muda, ada yang merah kuat. Ya, di sini malah ada yang abu-abu atau keruh. Lah, ini semua bisa menentukan. Dikarenakan begini, suatu contoh saja ya. Nanti meskipun nanti ada untuk mempermudah penangkapan, memahami. Seorang wanita biasanya haid berapa hari? Pada umumnya haid berapa hari? 6 hari atau 7 hari. Paling sedikit berapa? Paling sedikit haid berapa hari? Pira? 24 jam atau sehari semalam. Paling lama 15 hari. Paling lama 15 hari. Kalau nifas pada umumnya berapa? Nifas paling umumnya berapa hari? 40 hari pada umumnya. Paling sedikit? Nifas paling sedikit? Paling sedikit? Paling sedikit sekali keluar. Hanyalah tuh. Pada umumnya paling banyak nifas paling lama berapa hari? Paling lama Bu. Kalau yang 40 tadi adalah golib pada umumnya 60 hari. Nah ini harus tahu. Karena apa? Berkaitan dengan ibadah yang wajib untuk kita lakukan. Kita lanjutkan. Adapun darah yang keluar karena sakit dinamakan darah istihadah, dan darah yang keluar setelah melahirkan dinamakan darah nifas. Nek wong panas tinggi tahu-tahu mengeluarkan darah, belum tentu kalau itu menstruasi, bisa jadi itu adalah darah istihadah. Nanti akan kita bahas. Peristiwa haid adalah suatu yang rutin dialami oleh wanita setiap bulan. Peristiwa ini ditandai dengan keluaran darah dari rongga rahim yang terjadi secara berkala di setiap bulan. Pertanyaannya, mengapa setiap wanita mengeluarkan darah haid? Jawabnya, dalam tubuh seorang wanita terdapat 2 indung telur, yang satu berada di sebelah kanan dan yang satunya lagi berada di sebelah kiri. Dalam indung telur tersebut terdapat 40.000 sampai 400.000 telur yang belum matang. Di antara sekian banyak telur itu ada sel telur yang menjadi matang dan ia segera keluar dari indung telur menuju saluran telur dan berjalan terus sampai ke dalam rahim. Dan waktu keluarnya sel telur tersebut sekitar 14 hari sebelum haid yang akan datang. Aku gak iso jelasno niki. Niki bagiannya Bu Bidan niki kudune. Makanya yang seperti ini mukaddimah ini tidak perlu untuk saya
untuk saya dalami lagi. Di dalam permukaan sebelah dalam rahim terdapat selaput lendir yang telah mempersiapkan diri untuk tempat bersarang dan berkembangnya sel telur yang telah dibuai. Niki aku malah gak paham ngeten niki. Engko sampean takokno ning gone Ibu Bidan yang ini. Mergano masalah kandungan niku masalahe Bu Bidan, dokter kandungan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum pripun? La tak lamun. Bertanyalah kepada orang yang ahli di bidangnya apabila engkau tidak mengetahui. Masalah kesehatan takok ngene Bu Bidan. Nggih. Masalah fikih takok teng kula niku pun pas. Nggih. Aja kleru. Oh takok masalah kandungan ning gone Pak Arhan. Masalah fikih ngene Bu Yani kan repot nggih. Terus ini langsung ke halaman 3. Usia haid. Usia menstruasi. Anak perempuan dapat mengeluarkan darah haid apabila ia telah genap berusia 9 tahun dengan hitungan tahun Hijriah. Atau 8 tahun lebih 8 bulan lebih 24 hari menggunakan tahun Masehi. Jadi kalau kita itu tahunnya Masehi kok nggak ada putra, duwe anak wedok, umure wis 8 tahun, punjul 8 wulan, punjul 24 dino, kok dia mengeluarkan darah, bisa jadi ini adalah darah menstruasi. Pernahkah nggak kita meliti sampai sini? Pernah jenengan ngawati putri ini jenengan? Belum ya? Nah ini sejauh ini namanya istiqra ulama ini. Yang seperti ini adalah istiqra ulama. Contoh, dikatakan asal lebih 24 hari bila menggunakan hitungan Masehi atau kurang beberapa hari asalkan kurangnya tidak sampai 16 hari. Jadi 8 tahun, punjul 8 wulan, punjul 24 dino, tapi gak sampai 24 dino baik, punjulnya 15 dino. Berarti kan masih kurang 16 hari. Contoh, Fatimah lahir pada tanggal 16 Rajab tahun 1411 Hijriah. Maka paling cepat dia mengeluarkan darah haid pada tanggal 16 bulan Rajab tahun 1420 Hijriah. Atau kurang beberapa hari. Niki sing tahun Hijriah. Nek tahun Masehi, Asiah lahir pada tanggal 1 Januari 1996. Maka dia paling cepat mengeluarkan darah haid adalah tanggal 25 September tahun 2004. Atau kurang beberapa hari. Apabila perempuan mengeluarkan darah pada umumnya belum mencapai 9 tahun, maka darah tersebut bukanlah darah haid, melainkan darah istihadah. Gadah putra, istri, usia SD 9 tahun itu SD kelas pinten? 4, 5, 3 tahun. Lah, ternyata begitu. Itu tanda-tanda balik. Ya. Kalau belum mencapai umurnya bisa jadi belum sampai 9 tahun, maka darah tersebut bukan darah haid melainkan darah istihadah. Pada tahun 1985 pernah dilakukan penelitian terhadap 660 gadis SLTP dan SLTA di Surabaya yang mengetahui untuk mengetahui pada usia berapa mereka mengeluarkan darah haid. Hasilnya sebagai berikut. Usia 9 tahun 2 anak. Usia 10 tahun 16 anak. Usia 11 tahun 70 anak. Usia 12 tahun 209 anak. Usia 13 tahun 14 anak. Usia 14 tahun 104 anak.
Usia 15 tahun 35 anak, usia 16 tahun 10 anak. Niku yang pernah diteliti, yang pernah meneliti ngeten iki sinten? Ini adalah kerjanya anak-anak pesantren. Jadi nek mlebu bleng neng pondok pesantren itu biasanya memang ada tugas-tugas dari pondok. Mendapatkan tugas sendiri-sendiri untuk keliling. Ya. Adapun usia perempuan berhenti haid atau menopause itu tidak bisa dibatasi. Lare setri niku Bu, umur 9 tahun luwih saithik niku saged menstruasi balik. Kadang-kadang belum umur 10 tahun wis mesti balik. Ini kebanyakan memang seperti itu. Maka baliknya anak laki-laki dan perempuan itu lebih cepat perempuan. Maka dari itu kita juga harus berpikir kedewasaan anak-anak kita meskipun umurnya sama tapi kedewasaannya tetap tidak sama. Jadi nek lare istri niku 9 tahun kuwi koyok bocah lanang umur 15 tahun. Pikirannya, kedewasaannya. Gitu. Nek lare jaler kan rata-rata baleke umur 15 tahun. Tapi anak perempuan bisa 9 tahun. Artinya proses pendewasaan anak pun juga ternyata beda. Podo-podo umur 15 tahun anak perempuan dan anak laki-laki. Tapi dewasa dalam berpikir ini masih dewasa anak perempuan. Secara umum. Pada umumnya seperti itu. Makanya awake dhewe nek pas ngulang anak, mulang putu, ngajak komunikasi anak yang perempuan dan laki-laki biasanya juga beda sekali. Masa haid halaman 4. Nanti yang nggak paham tanya. Umumnya anak perempuan yang sudah dewasa setiap bulan mengeluarkan darah haid. Lamanya bervariasi. Ada yang 7 hari, ada yang kurang, ada yang lebih dari itu. Oleh karena itu perlu diketahui batas waktu minimal perempuan mengeluarkan darah haid dan batas maksimalnya. Kalau dalam pondok pesantren dulu diajarkan aqallu waqtil haidi yaumun lailatun ghalibuhu situn wa illa sab'atun aksaruhu wa aqallu tuhri ay khamsatun takunu ba'da asri. Itu dulu di pesantren saya pernah menghafalkan ini tahun 88. Teko saiki jek apal Bu Be. Tahun 88 biyen, 87 saya masuk ke pesantren ajaran tahun 2000 87 88. Masih hafal sampai sekarang. Aqallu waqtil haidi yaumun lailatun ghalibu situn wa illa sab'atun aktsaru aqallu tuhri ay khamsatun takunu ba'da asri. Batas minimal masa haid. Orang perempuan mengeluarkan darah haid paling sedikit dalam waktu sehari semalam atau 24 jam. Sidik-sidik mongso haid menstruasi itu 24 jam atau sehari semalam nek terus menerus. Yang berarti sehari semalam itu bagaimana? Terus menerus 24 jam. Sidik-sidik mongso haid kuwi sedina suwengi tapi nek terus menerus atau 24 jam. Kalau sehari hanya mengeluarkan 6 jam terus berhenti, belum tentu bisa dikatakan darah haid. Angel bugi. Engko terus awake dhewe kelingan. Lah yo, bae aku metu sithik-sithik kae duduk tewas aku kae gak salat kan ngono ta. Lah ini bahayanya rawannya itu di sini loh. Karena ini berhubungan dengan kewajiban melaksanakan sholat. Jika ada perempuan mengeluarkan darah sebelum mencapai 24 jam, sudah berhenti, maka darah itu bukan
darah haid. Maghrib keluar sampai subuh berhenti. Ya, berarti baru 12 jam. Itu belum bisa dikatakan darah haid. Maka darah itu bukan darah haid, melainkan darah rusak atau istihadah. Tapi bila dalam tempo 15 hari, tapi maksudnya adalah dalam kurung sebelum lewat 15 hari, dari mulainya mengeluarkan darah, perempuan itu mengeluarkan darah lagi dan jumlah waktunya mengeluarkan darah itu dan waktunya mengeluarkan darah sebelumnya sudah mencapai 24 jam atau lebih, maka darah itu adalah darah haid yang keluar tersendat-sendat. Lagi jenengan harus mulai bingung gitu. Contoh di bawahnya itu saman pelili tenan. Jenengan iwasi sing tenanan. Contoh hari 1, 2, 3, 4 sampai 8 itu adalah hitungan hari. Berarti itu tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, 5, 6, 7, 8. Maksudnya seperti itu. Maryam itu di garis tebal semua itu berarti mengeluarkan semua. Maryam mulai tanggal 1 sampai teko tanggal 8 mengeluarkan darah terus menerus. Fatimah nomor 2 pada tanggal 1 saja mengeluarkan darah ada 24 jam. Asia tanggal 1 mengeluarkan 8 jam. Tanggal 3 mengeluarkan 9 jam. Tanggal 5 mengeluarkan 7 jam. Jumlahnya berapa? 24 jam. 8 sama 9, 17 ditambah 7, 24 jam. Hindun nomor 4 tanggal 1 mengeluarkan 8 jam. Tanggal 3 mengeluarkan 7 jam. Tanggal 6 mengeluarkan 4 jam. Tanggal 8 mengeluarkan 2 jam. Jumlahnya berapa? 21 jam. Zainab pada tanggal 1 saja mengeluarkan darah 20 jam. Keterangan. Niki puwenake belajar niki niku Bu. Darah yang keluar dari Maryam adalah darah haid. Ia mengeluarkan darah selama 8 hari dengan terus-menerus tidak terputus-putus. Berarti nek jenengan mengeluarkan darah koyok Maryam niki itu sudah pasti bisa dinamakan darah haid. Ya. Yang kedua, darah yang keluar dari Fatimah juga dikatakan darah haid. Ia mengeluarkan darah selama 24 jam dalam sehari semalam. Berarti haidnya mung sedina tok. Tapi enek 24 jam. Itu berarti semuanya haid. Nek poso yo batal. Nek poso batal. Ya, nek poso batal, duwe utang. Ya. Nek salate yang ditinggalkan berarti tidak diqadha, ngoten. Itu contoh yang kedua seperti itu. Darah yang keluar dari Fatimah juga darah haid, ia mengeluarkan darah selama 24 jam. Berarti sholatnya dia tidak wajib sholat. Karena 24 jam berhenti, maka dia tidak wajib mengqadha sholat. Pancen dia dilarang untuk melakukan sholat. Yang ketiga, niki darah yang keluar dari Asia juga dikatakan darah haid. Ia mengeluarkan darah pada hari pertama 8 jam, hari ketiga mengeluarkan 9 jam, hari kelima mengeluarkan darah 7 jam, dan jumlah keseluruhannya ada 24 jam. Asia juga seperti itu. Tanggal 1 mengeluarkan 8 jam, tanggal
3 mengeluarkan 7 jam, tanggal 6 mengeluarkan 4 jam, tanggal 8 mengeluarkan 2 jam, jumlahnya ada 24 jam. Kok umpomo jenengan mengeluarkan darah seperti ini, jenengan sholat napa mboten? Ayo. Enggak yang terputus-putus seperti ini loh, Bu. Hah? Lah yang terputus-putus itu loh. Ini kan sulitnya di sini. Seandainya kamu sholat pun berarti jenengan sholatnya tidak sah. Seandainya Ramadan pun jenengan punya hutang puasa, wajib mengkodok puasa juga. Gini kali poso mboten patek efek niki, tapi dengan sholatnya. Karena dalam waktu 8 hari mengeluarkan darah tersendat, ki mengkur ngetokno 8 jam, kok sesuk kok gak, kadung sesuk sholat, gitu. Tibane tanggal 3 metu neh 7 jam, ya. Terus kadung ora sholat. Lho kok mandek neh, sholat neh. Berarti sholatnya kan akeh sing muspro ngoten lho. Ya, itu. Lah nek jenengan kadung poso bagaimana? Ya poso sampean juga sah, Bu. Ya, untuk itu loh contoh yang keempat itu loh, Bu. Contoh yang keempat. Oh yang ketiga tadi ya. Yang 24 jam tadi misalkan nggih jenengan pas puasa Ramadan, tarkati Ramadan. Hari pertama puasa mengeluarkan darah 8 jam. Jenengan kira, wah aku menstruasi, gitu. Lah kok tanggal loro mampet, bae duduk bae, aku poso neh. Dia kadung nglakoni poso. Lah kok sesuk keluar lagi 7 jam. Sebenarnya tidak keluar lagi. Kadung poso Ramadan, posone ora sah. Itu kaitannya seperti itu. Angel mboten, Bu? Kok wangel mentopakan bae? Oh pancen no. Semakin panjenengan belajar itu semakin ngerti itu semakin angel, Bu. Lah kenapa selama ini kalau kita agak mudah karena kita ternyata tidak mengerti. Maka hal yastabil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama tak orang yang mengerti dan orang yang tidak mengerti? Jelasnya tidak sama. Bon. Terus sekarang contoh yang keempat. Darah yang keluar dari hindun bukan darah haid, yang mengeluarkan darah terputus-putus, jumlah keseluruhannya hanya 21 jam. Hindun contoh nomor 4. Nek kira-kira ngene iki jenengan pas Ramadan ngoten kira-kira poso napa jenengan? Hah? Tidak. Oh, aku menstruasi biasanya 7 dino. Lah kok sesuk kok mampet? Oh ya, ini bisa jadi seperti itu. Jadi karena hindun ini ya, karena yang namanya hindun ini mengeluarkan darah selama 8 hari terus berhenti, ternyata jumlahnya hanya 21 jam, maka mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 8 bukanlah menstruasi tapi istihadah. Nek kadung ora poso yo panggah nyaur, nek kadung poso posone ora terhitung. Nek kadung ora sholat berarti dia punya hutang sholat selama 8 hari. Nah, ngoten lho, Bu. Lah pripun carane nyaur utang kok wabot bisa dicicil, Bu? Ternyata warah-waran kredit itu bukan hanya sekarang saja. Men kredit, kudung kredit, sandal kredit, lipstick, geosrik kredit. Ternyata sholat pun bisa dikredit dalam membayarnya. Misalkan punya hutang sholat selama 8 hari. Perkara dikira ini yang keempat ini adalah menstruasi. Ternyata bukan menstruasi, kadung dihutang sholat 8 dino. Maka bagaimana? Sholatnya dikredit.
maghrib ping pindho, ngisak ping pindho, subuh ping pindho, zuhur ping pindho, asar ping pindho selama 8 hari. Wes Pak, karo olahraga tak sahuri pisan 8 dina, maghrib ping 8, ngisak ping 8, subuh ping 8, zuhur ping 8, ya. Asar ping 8. Boleh. Orang yang ahli sholat Bu, niki kon sholat niku saweneng Bu. Mulai jam 1:30 malam sampai subuh niku ora zikir apa? Zikirnya sholat. Allahu Akbar ya biasa standar. Bar Fatihah ya kul huwallahu ahad, falak binas ruku, ya standar saja. Engko salam ngadeg nek sampai teko subuh, kuwi nek pancen mung sing seneng lakoni sholat. Karena sholat ternyata membawa ketenangan. Sholat itu membawa ketenangan. Ya. Sholat niku anteng lho Bu. Sholat, tapi sholat sing tenanan lho ya. Allah, sholat malam, qiyamul lail. Sholli sunatal laili, Allahu Akbar, maca Fatihah, angen-angen, maca surat, ruku, subhana rabbiyal azimi, berdialog dengan Tuhannya. Rabbana lakal hamdu mil'us samawat wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allah subhana rabbiyal a'la. Nek kadung sujud biasanya mau ngangkat, pengen bersujud lama. Ibu nek wong sing ahli salat malah kira-kira nek diutang kok ngene iki seneng deh. Diutang 8 dina, salat 8 dina, dia akan salat terus malam. Karena menikmati salatnya tadi. Berikutnya Zainab. Darah yang keluar dari Zainab bukan darah haid, ia mengeluarkan darah selama 20 jam. Sejak hari itu sampai hari ke-15 tidak mengeluarkan lagi. Nah, ini perlu saya jelaskan. Contoh di sini bukan hanya nanti sebenarnya ada. Nanti ada. Contoh di sini bukan hanya terpaku pada hari ke-8 saja. Seandainya jenengan setiap hari itu mengeluarkan darah 2 jam. Setiap hari 2 jam. Oleh 10 dino berarti 20 jam. Oleh 12 hari berarti 24 jam terus mandek. Berarti menstruasi Anda itu ada 12 hari. Senajan metune ming 2 jam. Nanti perkembangannya akan seperti itu. Nah, ini berkaitan sekali dengan yang namanya kewajiban kita. Batas maksimal masa haid. Ini yang pertama tadi adalah masa haid. Sekarang batas maksimal masa haid atau menstruasi. Orang perempuan mengeluarkan darah haid paling lama dalam masa 15 hari 15 malam atau 360 jam. Suwe-suwene menstruasi itu adalah 15 hari 15 malam tanpa henti. Baik keluarnya secara terus-menerus atau terputus-putus. Paling akeh metune 15 dino terus-menerus atau terputus-putus. Asalkan ada atau lebih daripada 24 jam. Atau terputus-putus. Jika ada perempuan mengeluarkan darah terus-menerus dan waktunya melebihi daripada 15 hari 15 malam, maka darah itu adalah darah haid yang bercampur dengan darah istihadah. Ada perempuan mengeluarkan darah selama 20 hari terus-menerus. Berarti yang demikian itu adalah darah haid yang bercampur dengan istihadah. Dulu kira-kira sekitar tahun 2010-an, tahun 2010 saya ada tamu di pagi hari datang ke rumah sambil menggendong
anaknya yang masih umur 4 tahun atau berapa datang ke rumah tanya, Pak, saya mau tanya, ada apa? Saya mengeluarkan darah sudah 3 bulan terus-menerus. Ini mana menstruasi saya? Mana darah istihadah saya dan mana menstruasi saya? Kulo yo bingung Bu ketika itu jawab. Ternyata selama 3 bulan terus-menerus dia mengeluarkan darah. Nah, itu nanti juga akan kita kupas di sini. Ya mudah-mudahan jenengan tidak mengalami istihadah seperti ini. Mergane nek kena istihadah niku ribet Bu. Nggih. Ribet. Nah, maka kalau lebih daripada 15 hari sudah barang tentu itu ada mana yang darah haid, mana darah yang istihadah. Lah yang kok misalkan Bu, jenengan mengeluarkan darah lebih daripada 15 hari, 20 hari misalkan. Darahnya bermacam-macam. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang keruh. Ini hukumnya juga sudah berbeda. Jenengan tak wae bocoran dulu sebelum melanjutkan pelajaran berikutnya. Itu sakit pentingnya itu nanti. Contohnya sekarang, itu hari tanggal 1 sampai teko tanggal 16. Zulaiha mengeluarkan darah mulai tanggal 1 sampai teko tanggal 15. Rodiyah mengeluarkan darah mulai tanggal 1 sampai teko tanggal 5, terus tanggal 11 teko sampai tanggal 15. Naimah mengeluarkan darah tanggal 1 sampai teko tanggal 4, tanggal 8 sampai teko tanggal 10, tanggal 13 sampai teko tanggal 15. Salamah mengeluarkan darah terus-menerus mulai tanggal 1 sampai teko tanggal 16. Keterangan. Darah yang keluar dari Zulaiha adalah darah haid. Dia mengeluarkan darah secara terus-menerus selama 15 hari atau maksimalnya haid. Ya. Terus yang kedua, semua darah yang dikeluarkan dari Rodiyah adalah darah haid. Ia mengeluarkan darah 2 kali, yang pertama sampai 5 hari dan yang kedua mulai hari ke-11 sampai 15. Jadi Rodiyah yang seperti itu, padahal putusnya sudah lama sekali niku. Tanggal 1 sampai 5 mengeluarkan, tanggal 5 sampai 10 zong, terus tanggal 11 sampai 15 mengeluarkan, ternyata menstruasinya dihitung 15 hari. Nggih. Kadung tanggal 6 saman posone ora sah, ngoten. Kadung diposoni berarti puasanya tidak sah, tidak terhitung. Terus Naimah, semua darah yang keluar dari Naimah adalah darah haid. Ia mengeluarkan darah 3 kali dalam tempo 15 hari. Naimah juga seperti itu, tanggal 1 sampai tanggal 4. Ya. Dia mengeluarkan darah selama 15 hari dengan cara yang terputus-putus. Maka kalau sudah lebih daripada 24 jam meskipun 15 hari terputus-putus, itu semuanya adalah darah haid. Salamah, darah yang keluar dari salamah adalah darah haid yang bercampur dengan istihadah. Bercampur dengan istihadah. Ia mengeluarkan darah terus-menerus selama 16 hari. Iki contoh loh Bu, contoh. Nanti akan kita kembalikan kepada pribadi masing-masing. Suatu contoh misalkan, ada seseorang perempuan yang biasa menstruasinya itu cuman 6 hari atau 7 hari. Umumnya pancen sakmono. Lah kok pada bulan itu dia mengeluarkan darah terus-menerus sampai teko 16 hari atau 17 hari, maka hukum menstruasinya dikembalikan kepada adat tadi. Aku kok biasa nekur 6 dino, lagi wis teko tanggal 16 sih. Ya. Berarti bagaimana? Maka yang dihukumi menstruasi adalah yang 6 hari. Mulai tanggal 7, 8, 9 sampai teko tanggal 17 itu adalah darah istihadah.
Lah nek orang darah istighadah kan dia tetap wajib salat. Berarti kan ngeten. Enek wong umum nggih, ilmu umumnya. Jenengan menstruasi selama 6 hari. Biasa niku. Suatu ketika jenengan mengeluarkan darah selama 17 hari. Loh, biasanya aku 6 dino ki wis berhenti kok kijik terus. Nah, kan sampean kan menanti ki. Jangan-jangan ini menstruasi. Mbok enteni sampai toko tanggal 8 kok rong mampet. Jangan-jangan ini menstruasi. Jenengan kan gak sholat ketika itu. Gitu? Gak sholat. Dinteni loh kok tanggal 15 kok bablas. Maka tanggal 15 ini jenengan wajib mandi. Mandi mandi. Sebenarnya tanggal 6-nya juga wajib mandi itu. Biasanya aku tanggal 6 kibis berhenti kok ya. Ketika sampai teko tanggal 17 baru berhenti, jenengan baru tahu bahwa darah yang keluar tadi adalah darah menstruasi yang bercampur dengan istighadah. Sing kadung boten disolati tanggal 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15. Berapa ini? Sing gak disolati mulai tanggal 7 sampai teko tanggal, nek sing tanggal 1 sampai teko tanggal 6 kan dia tidak wajib sholat karena darah haid. Baru dinteni bae metune sampai teko 17 dino. Lah padahal biasanya menstruasi hanya 6 hari, maka yang dihukumi menstruasi hanya yang 6 hari, selebihnya adalah darah istighadah. Berarti nek diutang sholat ya wajib untuk mengqadha sholat. Dalam nek dan nanti ada bahasan masalah istighadah. Istighadah, orang yang kena penyakit istighadah itu tetap wajib sholat dan wajib puasa. Yang tidak boleh melakukan puasa dan sholat, tawaf, membaca Al-Quran, yang kemarin di fikih panjenengan larangan orang haid akan ada itu. Nah, itu. Berarti dia wajib, orang kena istighadah wajib puasa. Nate bu ngalami istighadah. Istighadah bisa terjadi karena efek daripada KB. Stres, KB, apalagi yang biasanya? Lah iya, lagi ngoten niku. Saya juga punya adik yang kena miom stadium 4 itu dulu. Alhamdulillah bisa selesai. Itu yang membingungkan juga masalah sholat dan puasanya yang ditanyakan. Jadi apapun yang namanya istighadah, dia tetap wajib sholat dan wajib puasa. Lah bagi ibu-ibu yang ketika menstruasinya itu tidak menentu, maksudnya itu adatnya pancen ngono, kadang betul rong jam, adek nengku keluar lagi, berhenti lagi, keluar lagi, berhenti lagi. Kalau yang punya adat seperti itu, mohon untuk selalu dicek menstruasinya. Kapan ketika mau melakukan sholat? Manjing waktu sholat dilihat dia masih menstruasi atau tidak. Pakai kapas. Kalau kapas itu diletakkan masih ada ada kecoklatan atau merah, itu berarti masih menstruasi. Kalau kering berarti tidak keluar. Itu caranya seperti itu. Engko sing sepuh-sepuh rasa, "Pak, mong kula nyapa to ngajengin, aku lu wis menopause lah." Jenengan kan juga ada putra barang ta, Bu? Jenengan gak ada mantu, jenengan gak ada putu. Sulit mboten ngeten iki? Ini wajib diketahui oleh perempuan. Sedangkan yang paham ini, Masya Allah, langka, Bu. Dulu saya beranikan ngaji seperti ini dikarenakan banyak
muslimah yang tidak paham masalah menstruasi. Goro-goro ini Bu. Kalau ngaji ini sudah ada 2 tahun Bu. Dulu saya nggak pernah ngaji ngeten iki, megah ngaji ngeten iki. Wah, akhirnya angger wong kok akeh wong moro takok tapi gak paham. Terlepas dia orang yang suka melakukan ibadah atau tidak, rada alasan melakukan ibadah. Sing suka melakukan ibadah saja banyak yang tidak paham. Aku yakin jenengan juga banyak yang belum paham di sini. Hanya paham, maksudnya baru sepotong-sepotong lah, belum hukumnya. Maka ilmu menstruasi ini adalah ilmu yang sangat penting karena berkaitan dengan yang namanya ibadah. Terus masa suci sekarang. Masa suci. Masa yang memisah antara berakhirnya haid dan permulaan haid. Yang berikutnya di masa haid yang berikutnya, masa yang memisah antara berakhirnya haid dan permulaan haid berikutnya disebut masa suci. Masa suci perempuan juga bervariasi. Ada yang 23 hari, ada yang kurang dari itu, ada yang lebih dari itu. Masa suci bisa 29 hari, mergane piye? Menstruasine ming 24 jam. Nah, ki nyenengno bojo lanang ki. Menstruasine ming sedina sewengi tok. Ada lagi menstruasinya yang masa sucinya biasanya 23 hari. Mungkin. Atau suci ada 2 tahun. Karena apa? Jarang sekali menstruasi. Ibu ada yang pernah selama 1 tahun tidak menstruasi? Pernah. Istri saya ada 1 tahun lebih nggak menstruasi, baru kemarin menstruasi. Padahal juga tidak hamil. Ya nggak tahu, memang fisiknya orang nggak sama. Kalau teman saya itu malah 2 tahun belum menstruasi lagi. Ya jelas kalau tanda-tanda menopause, ya menjelang menopause. Tapi ada anak perempuan sampai umur 16 tahun belum menstruasi, ditunggu 18 tahun baru menstruasi. Baliknya umur 15, sekali menstruasi cuma 4 hari. Setelah itu lama sekali, ada bertahun-tahun baru menstruasi lagi. Ya dua anak ibu loro ya anak. Itu teman di pengajian saya yang waktu dulu. Jadi masa suci seperti itu. Masa suci itu tidak ada batasnya. Tapi paling sedikit ya di antara 2 haid paling sedikitnya masa suci adalah 15 hari. Paling saidike mongso suci hanya 15 hari. Ada perempuan tanggal 1 sampai tanggal 15 menstruasi, berhenti. Suci toh tanggal 15, 16. Tanggal 1 Februari menstruasi lagi. Ya, jadi pancen 2 kali 1 bulan 1 kali dan maksimal semua. Minimal dan maksimal masa suci. Minimal masa suci adalah 15 hari 15 malam. Maksimalnya tidak terbatas karena perempuan yang ada perempuan yang seumur hidup tidak pernah mengalami menstruasi. Ada perempuan selama hidup tidak pernah mengalami menstruasi. Ibuke Kanjeng Nabi Muhammad nggih mboten nate menstruasi. Sinten ibuke Kanjeng Nabi Muhammad? Sinten? Siti Aminah. Siti Aminah tidak pernah menstruasi. Dan masih banyak kita jumpai di masyarakat kita, kalau kita teliti banyak perempuan yang tidak menstruasi. Contoh,
Minimal dan maksimal. Bon, contoh ya, hari 1 sampai tanggal 31. Faizah mengeluarkan berhenti mengeluarkan darah mulai tanggal 7 sampai tanggal 30. Muslimah berhenti mengeluarkan darah mulai tanggal 7 sampai tanggal berapa ini? Oh, kamu 31, ini tanggal 30. Nafidah berhenti mengeluarkan darah mulai tanggal 5 sampai tanggal 30. Keterangannya yang dilihat. Faizah mengalami masa suci 23 hari mulai hari ke-8 sampai hari ke-30. Terhitung dari pertama haid. Jadi Faizah ini mulai tanggal 8 sampai tanggal 30 ini sudah 8 sampai 30 berapa? Berapa hari itu? 18 hari ya? Oh 22. Oh 22 hari. Berarti masa sucinya adalah 22 hari. 23 hari. Muslimah mengalami masa suci 15 hari dari hari ke-8 sampai hari ke-22 terhitung dari permulaan haid. Pada hari ke-23 ia kembali mengeluarkan darah haid. Ya. Jadi tanggal 8 berhenti, tanggal 20 berapa ini? 23 ini. 23 dia mengeluarkan menstruasi. Berarti masa sucinya mulai tanggal 8 sampai tanggal 22. Iki wong sing sak wulan menstruasi 2 kali. Jadi bisa jadi orang menstruasi 2 kali dalam 1 bulan. Bisa jadi itu. Nafidah mengalami masa suci 26 hari, mulai hari ke-5 sampai hari ke-30 terhitung dari permulaan haid. Masa suci yang dialami oleh Nafidah adalah 26 hari. Dari tanggal 6 ya mulai suci, terus tanggal 30 baru menstruasi lagi. Berarti sucinya adalah 26 hari. Ya, nek pas ngeten iki ketoke gak mikir, Bu. Ya. Tapi nanti ketika dengan tanggungan niku banyak yang kita mikir. Nanti setelah itu loh, setelah ada istihadah. Nek wis kena istihadah baru kita bingung untuk mengatur waktu sholatnya, koyok-koyok keabot. Terus jenengan mesti tanya, Pak, dulu-dulu saya itu tidak pernah memahami masalah menstruasi. Terus bagaimana dengan sholat saya yang dulu, sing dek wulan-wulan wingi, tahun-tahun wingi bagaimana? Jawabnya piye? Sing tahun-tahun wingi, bulan-bulan wingi rasa mbok pikir. Nggih ta? Sing biyen aku gak paham, Pak, dengan masalah menstruasi. Ora rasa mbok pikir sing biyen niku. Yang dipikir itu mulai belajar ini dan seterusnya. Karena fungsi daripada ngaji ini adalah mengesahkan hukumnya ibadah yang selama ini salah. Jenengan ngaji seperti inilah. Jenengan ngaji Risalatul Mahid saiki niki. Niki kesalahannya mbiyen sing enten hubungane kalian menstruasi yang lalu-lalu itu diampuni semua oleh Allah Ta'ala. Ya kudu muni amin, Bu. Karena apa? Selama ini ternyata kita tidak pernah paham. Ini nanti masih banyak lagi nanti, masih banyak. Makanya untuk pengajian yang akan datang insya Allah ini jauh lebih bahasanya itu bukan mumet, Bu. Asik. Asik. Itu tentang menstruasi. Mungkin dari sini ada yang perlu untuk ditanyakan, silakan. Sampai batas masa suci. Monggo. Keras, Bu. Telinga saya ada gangguan. Loh, gak krungu ibu aku. Halaman
Halaman 6. 5. Kenapa Rodiyah kenapa? Sik Bu, tenan aku. Telinga saya terganggu pendengaran. Pripun? Iya. Keluar lagi. Sholat. Nah. Lah itu tadi. Ya, penjelasan halaman 5. Mari disimak bersama. Rodiyah mengeluarkan darah tanggal 1 sampai tanggal 5. Lalu berhenti dikira suci. Dia melakukan mandi dan sholat. Seandainya Ramadan, dia juga puasa Ramadan. Bareng ngoten tanggal 11 lah kok metu neh sampai tanggal 15. Nah, terus sholatnya bagaimana? Sholatnya tidak sah. Puasanya kalau puasa juga tidak sah. Meskipun dia sudah puasa mulai tanggal 6 sampai tanggal 10, tanggal 11 kan keluar lagi. Berarti kan sudah puasa berapa? 4 hari. Puasanya nanti muspro di akhir Ramadan dia tetap wajib mengkodok 4 ini tadi. Mengkodoknya oh ya 15 hari. Tapi puasanya yang kau maksud adalah puasanya tadi tidak terhitung. Kalau dia puasa tanggal 6, 7, 8, 9 tidak terhitung. Punya hutangnya malah 15 dino. Iya, kodoknya 15 hari, begitu. Iya, karena termasuk darah haid. Betul seperti itu, Bu. Haid. Nah, hukumnya hukum haid. Meskipun dia tidak mengeluarkan darah, karena maksimal darah adalah 15 hari, kalau darah putus seperti itu, ketika di jeda waktu tidak mengeluarkan darah karena belum ada tidak lebih daripada 15 hari, maka hukumnya tetap menstruasi. Ngoten to nggih? Sing dimaksud yang ditanyakan nggih. Lah sakniki ngeten Bu, contoh sing rada gamblang mawon. Misalkan 1 bulan nggih, dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Seorang perempuan mengeluarkan darah dalam tanggal 1 sampai tanggal 3. 1 sampai tanggal 3. Ini mengeluarkan darah terus menerus. Tanggal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tidak mengeluarkan darah. Tanggal 14 mengeluarkan darah lagi. Misalkan berapa ya? Misalkan 20 jam misalkan. Tanggal 15 berhenti. Ini masa senggang tidak mengeluarkan darah tersebut juga mendapatkan hukum menstruasi. Padahal jedane kan banyak tadi ya. Tapi dikarenakan tidak lebih daripada 15 hari sudah mengeluarkan darah lagi, maka dan darah tersebut tidak melebihi batas 15 hari, maka tetap dinamakan darah menstruasi. Ya. Wah, lagi kok kula mboten paham niku. Hah? Nggih.
itu tadi di sini loh Bu. Ini loh, tanggal ini loh. Tanggal yang halaman 6 bawah, halaman 6 yang bawah. Ini nanti bisa, andaikan masa sucinya sudah ada 15 hari kok mengeluarkan lagi, itu pasti dinamakan darah haid. Sedikitnya masa suci adalah 15 hari. Pripun? Nggih. Niki penting Bu, konsultasi seperti ini penting niki. Ya, agak keras Bu, agak keras. Keputihan itu termasuk menstruasi atau tidak? Jawabnya bukan. Keputihan itu juga najis. Najis tidak terhitung menstruasi. Keputihan, pektai. Tetap. Nanti orang yang keputihan itu sholatnya seperti sholatnya orang yang istihadah. Karena itu bisa darah keputihan kayak penyakit gitu. Iya. Makanya kan tetap apa itu sholat. Tetap sholat. Iya. Keputihan, orang yang selalu keputihan itu sholatnya seperti orang yang daimul hadas, wong sing istihadah. Seperti orang yang kena istihadah, seperti orang yang kena daimul hadas. Daimul hadas itu ada orang beser itu loh. Enten nggih. Yang beser itu juga daimul hadas. Ngerti Bu, wong beser? Beser gak kroso pipis, itu sholatnya nanti caranya lain. Jadi sholatnya sebelum masuk waktunya tidak boleh wudhu dulu, tapi setelah masuk waktunya dibersihkan, ya langsung wudhu, langsung melakukan sholat. Tidak boleh dingkongko, nggak boleh. Tapi dalam waktu sholat ini besar, tidak terasa. Ya itu yang sudah dimakfu. Tapi caranya memang seperti itu, ya didempet nih waktunya. Jadi antara nih bersih-bersih, wudhu, menutup aurat, sholat, ini tidak ada jedanya, langsung berurutan. Nah, langsung berurutan. Artinya gak kena wis daimul hadas itu, bar wudhu di leren gawe ngecam kopi dhisik, ngulagek sholat. Lah ini enggak boleh seperti itu. Ada yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Kalian Bu, coba nanti yang belum paham dihidupkan di grup WA. Nggih. Jenengan kok gak paham? Ngetik saja. Gak paham, tanya. Jenengan tanya, niki wis menguntungkan koncone sing lain. Oh, aku rasa takok bae wis enek jawaban. Makanya HP jenengan joy maneman Bu digo tanya jawab Bu. Lho saestu. Insyaallah nek pas kula longgar tak jawab. Kadang-kadang nek pertanyaan ruwe wis bawengi. Seperti kemarin jawab ku jam 2 apa setengah 3 lah kok tumben iki wong kok ya padha tangi nek sing mujadah berarti lho tengah malam. Hah? Karena saya kalau malam itu biasanya melek bengi Bu, jam 2 kadang-kadang belum tidur, kadang sampai setengah 3. Lan jawab bengi kok enek sing nimpali, wo berarti grup MT ini ada yang melek bengi. Ya. Gunakan medsos Anda untuk tanya jawab. Otomatis yang sangat kami sarankan yang mbak-mbak yang masih produktif, menstruasinya masih aktif, ya. Jadi ternyata sudah terus sekarang kita sudah sholat puasa jadi muncul lagi itu gimana Pak? Padahal biasanya itu sudah selesai. Itu tadi kan sudah ada jamnya, hukumnya udah ada ya. Misalkan kebiasaan menstruasi 7
hari wis berhenti. Lah kok tanggal 8, 9, 10, tanggal 11 metu neh. Ya. Tanggal 11 metune sampai pirang dina, Bu? Berarti nek 11 5 hari sampai teko tanggal 16. Nek sampai teko tanggal 16 ning kene sudah ada tadi. Sudah ada. Kalau sampai teko tanggal 16 berarti menstruasinya cuman Satu tadi sudah harus ya, melebihi 15 hari. mananya? Nah, tadi kan biasanya tanggal 7 hari. Heeh. Ya, Pak. Terus setelah itu 5 hari itu kita sudah sholat, sudah puasa. Iya. Dan tiba-tiba Keluar lagi. Makanya nanti patokannya itu lebu patokannya ukurannya nanti apa ya? Iya, menstruasinya dihitung. Ya, berarti kita mau punya utang walaupun sudah puasa tadi tetap Ini lebu halaman 5 rodiyah. Tetap lagi halaman 5 rodiyah. Halaman 5 rodiyah sama simak itu jenengan simak. Darah yang keluar dari rodiyah adalah darah haid. Ya. 1 sampai 5 hari dia mengeluarkan darah terus menerus. Tanggal 6 sampai teko tanggal 10 mampet. Lah kok tanggal 11 sampai teko tanggal 15 metu neh. Maka hukumnya menstruasi semuanya. Haid kabeh niku, Bu. Padahal tanggal 6 wis salat, wis poso. tapi kan biasanya itu kok banyak harus dijual. Iya, kalau kebiasaan ternyata berarti itu nanti kebiasaannya ada perubahan, Bu. Nek jenengan tanyakan, Pak, lah aku biasanya kur 7 dino iki, Pak. Lha iki kok metu neh to? 7 dino Pak aku sadus. Tanggal 11 metu neh sampai teko tanggal 15 mampet-pet berarti piro? Oh, berarti pas kuwi kebiasaane jenengan sing kur 7 dino sekarang berubah dadi 15 dino. Nah. Kebiasaan kan bisa berubah-ubah. Ntar ya tak terangkan ya. Kebiasaan bisa berubah-ubah betul. Jenengan pernah menstruasi 5 hari bersih, kadang-kadang 8 hari bersih, kadang-kadang 4 hari bersih, pernah enggak? Lah, ya itu namanya menstruasinya acak-acakan, tidak punya kestabilan. Nah, seperti itu pokoknya diambil 15 hari gitu, Pak. Apanya? Yang acak-acakan tadi loh. Kebiasaan Iya. yang berubah tadi pokoknya batasannya sampai 15 hari. Heeh. Ya berarti kita hutang, kalau hutang itu 15 hari itu kan. Iya, 15 hari itu kayaknya. Pokoknya ya contoh itu, yang contoh rodiyah itu, contoh rodiyah itu. Jadi metune iki tidak lebih daripada 15 hari meskipun dalam kurun 15 hari itu terputus. Ikan contohnya bukan tidak hanya bisa begini saja, Bu. Yang penting terputus-putus ini. Lah ini kebetulan contoh di sini putusnya lama. Mulai tanggal 6 sampai teko tanggal 11 putus. Berarti 15 hari dikira suci, wis salat, wis poso. Lah kok tanggal 11 metu sampai teko tanggal 15 mandek. Oh, berarti nek ngono menstruasinya 15 dino. Nek kadung posone ora sah. Wajib mengkodok 15 hari. Kadung sholat pas wayah tegang suci berarti ya sholatnya ora sah, ora katut, ngoten. Ya ora wajib ngodok wong sholat. Ada yang lain? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ini di luar tema. Waalaikumsalam. Ya. Untuk mengatasi was-was itu bagaimana ya? Kalau seandainya itu wudu itu tidak bisa cukup 1 kali, bisa 2 kali, 3 kali. Iya. Sholat itu juga Was-was. merasa dia itu belum Nggih. Was-was itu bagian daripada pekerjaan jin dan setan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Was-was itu bagian daripada pekerjaan jin ataupun setan. Untuk mengatasinya kita paksa. Di pondok pesantren banyak orang was-was. Takbir itu berkali-kali. Allah. Bolak-balik minta takbir saja. Orang jadi-jadi. menyembuhkan itu loh. Usahanya untuk menyembuhkan itu Pak. Kayak anak saya seperti itu.
Lah, untuk menyembuhkan dipaksa. Terapinya digetak. Lah, digetak. Bapak saya seperti itu. Nek bocah bejiran kok was-was. Takbir gak ganti gantang wes kewoplak pawok. Dipaksa, Bu. Apa mungkin perlu nanti soal kepakan jadi diberi pengarahan, pengertian gitu loh. Ya, itu nanti bisanya kalau sekarang ada ilmu-ilmu baru itu dirukyah sama di hipnoterapi. Pikiran alam sadarnya nanti akan di bawah alam sadar akan dirubah. Hipnoterapi. Bisa. Hipnoterapi sama rukyah. Orang yang kena gendam, orang yang kena apa itu hilangnya dengan hipnoterapi dan rukyah. Jenengan pengen belajar hipnoterapi sama rukyah? Tak datangkan adik kandung saya sendiri. Ini ahli hipnoterapi, ahli rukyah. Ya rumahnya gondang, sering saya undang ke sini. Di rukyah. Tapi nek kok kene nek diundang ya sangonono, ora mbok sangoni. Nek belajar sini kan pengen belajar bareng ngene iki hipnoterapi karo rukyah, ya panggah kono bayarono ya. Sekolah ya. Tak undangkan. Ya. Itu jawabnya, Bu. Terapnya dipaksa. Jadi wong biasanya kan ngundang gak sah, ngundang piye? Jadi kudu sah wis ngono lho, ngono. Dadi Lah iya, was-was itu berasal dari pemahaman fikihnya yang kurang matang. Pemahaman ilmu fikihnya yang kurang matang terjadi was-was. Ngundang koyok ke padha karo salat lah. Contoh salat ya, salat kalau salat wajib dalam niat ada 3 perkara. Apa tadi? Apa kemarin? Menentukan, menyengaja melakukan salat, menentukan salat, menfardukan salat. Ketika takbir belum bisa mengakomodir itu semua, pasti akan diulang. Allah. Loh kok mamang kok rong mlebu kabeh? Allah. Mamang neh. Allah. Berarti kan belum mamang, belum pas. Akhirnya menjadi was. Kalau bapak saya dulu digetak nek gak ono ditepiling, Bu. Jadi Pak, rasa ingatkan dia. Lah iya, itu penyakit memang harus ditambani, usahakan. Timbulnya was-was karena fikihnya yang kurang mapan, kurang paham. Fikihnya. Itu masih bentar Bapak itu. Lah iya, kurang. Ada yang lain? Cukup ya? Cukup, alhamdulillah. Pancen ngaji Risalatul Mahid ngeten iki, Bu. Jangan jemu-jemu aja duwe rasa jenuh belajar Risalatul Mahid. Nek sawangane jenuh empeten sik. Sampai khatam teko bab Risalatul Mahid karo sedikit tentang istihadzah wis kuwi tok. Nah, kuwi mergo sing wajib kanggo jenengan. Nek jenengan ilmune zakat barang ora patek penting sama ra duwe apa arep zakat apa arepe. Belajar kaji ya ora penting sama yo ora duwe duwe yo arep belajar ilmu kaji barang. Sing penting ilmune salat itu penting. Maka usahakan besok jenengan tetap datang. Terus muncul, Bu, muncul di grup ya, gunakan untuk tanya jawab. Sembarang takok. Identitas dirahasiakan gak masalah. Yang penting takok enek bahasan, nanti teman-teman yang lain biar paham. Pergi? Pun ngaten kemawon, monggo dipun tutup serengan dengan bacaan doa. Rabbi fa'fana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tari wa mu'afatim minal fitani rabbi fa'fana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim
minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim amin nafi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.